Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada siang, ada malam. Oleh Allah Ta'ala diatur itu semua. Matahari demikian tunduk mengikuti perintah Allah. Dia terbit di waktu pagi, tenggelam di waktu sore. Begitu tenggelam, hilang terangnya siang, datang gelapnya malam. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Bayangkan Pak, lamun ku Allah dijieun peuting kabeh. Bayangkan para jamaah, lamun kabeh dijieun berang ku Allah Ta'ala. Masya Allah, stres jelema Pak. Gitu hadirin sadayana. Itu semua enggak ada yang mengatur itu kecuali siapa? Allah Ta'ala. Wa ilahuhum, Tuhan mereka. Maka wa huwallazi khalaqahum, Allah adalah yang menciptakan mereka. Maaf Pak, dina diri orang Pak, orang tetap pernah nyieun Pak, indung bapak orang kita pernah nyumbang bulu mata hiji sugan, enggak pernah. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian yang nampak ataupun yang ada di dalam organ tubuh kita, itu semua ciptaan Allah dengan rinci, dengan detailnya luar biasa. Allah yang menciptakan itu. Wa huwallazi ya'muruhum wa yanhahum, maka berikan hak untuk mengatur, merintah dan melarang hanya kepada Allah. Ulah kieu Pak, Allah nu nyiptakeun tapi giliran marentah jeung ngalarang manusia ngarebut. Nah eta nu disebut jelema leuwih bedegong daripada iblis Pak. Eta nu disebut manusia lebih bangor daripada setan. Cek abdi ge Pak, setan bangor teu kitu-kitu teuing baratina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari luruskan niat ya, dan hadirkan hatinya untuk fokus menyimak pengajian kita. Insyaallah yakin ya, di bulan suci Ramadan ini fadilahnya, pahalanya, keistimewaannya, keutamaannya jauh berlipat dibandingkan dengan pengajian kita di luar bulan suci Ramadan. Jangan lupa selain niat yang lurus juga niat ngaji kita ini untuk diamalkan, insya Allah. Takbir. Baik para jamaah rahimakumullah, puasa untuk mengantarkan manusia meraih takwa. Takwa itu banyak yang mentakrif ya. Salah satunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mentakrif takwa dengan al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah. Wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Wal qanaah bil qalil, mensyukuri karunia dunia yang terkategori sedikit, qanaah. Dan yang keempat, wal istidad li yaumir rahil, hidup digunakan untuk sibuk mengumpulkan bekal pulang, kematian untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan
semua amal kita di dunia ini. Saya ingin menggarisbawahi para jamaah, yang kedua itu adalah al-amal bitanzil. Takwa itu isinya adalah harus mengamalkan Al-Quran. Jadi puasa yang tidak membuahkan takwa, puasanya itu tidak bernilai. Dan mustahil disebut sebagai orang yang bertakwa kalau tidak mengamalkan Al-Quran secara lengkap. Oleh karena itu maka temanya malam ini adalah Ramadan, momentum tunduk pada syariat. Baik para jamaah rahimakumullah. Tema malam ini adalah peringatan ya. Peringatan, barangkali di antara kita ada yang sudah tahu tentang wajibnya terikat dengan hukum Quran, tetapi tidak serius untuk mengamalkannya. Atau mungkin juga di antara kita ada yang belum tahu bahwa hidup ini memang wajib terikat dengan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan ini berupa peringatan. Di surat Ad-Dariyat ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir, dan berilah peringatan wahai Nabi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang diingatkan dengan ayat, dengan hadis, diajak baik, tapi kemudian tidak menerima, pertanda dia bukan orang beriman. Karena Allah menyebutkan peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Para jamaah rahimakumullah, di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku, kata Allah. Ibadah itu enggak mungkin benar kalau tidak mengamalkan Al-Quran. Ibadah itu tidak mungkin benar kalau tidak mengamalkan syariat. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman juga di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kata Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi nyembah hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Jangan nyembah yang lain, ya, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu bentuk kesyirikan para ulama tauhid menyebutnya ada syirkut ta'ah, ya. Yang paling banyak menelan korban itu adalah di ranah syirkut ta'ah. Dia sujud kepada Allah, dia berpuasa karena Allah, dia haji karena Allah di satu sisi, tapi di sisi lain menerima, mengakui hukum buatan manusia dengan sukacita, dengan penuh keridhaan, hukum buatan manusia yang statusnya bertentangan dengan hukum Allah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mewajibkan yang haram, ya, mengharamkan yang wajib, itu karakter hukum buatan manusia begitu. Nah, itu nanti jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya pesan Allah, sembahlah Allah
sekaligus jangan menyekutukan Allah. Karena apalah artinya menyembah Allah kalau menyekutukan Allah, maka itu gagal. Dan tidak mungkin manusia ini bisa menyembah Allah kalau tidak mengamalkan al-amal bitanzil, mengamalkan daripada Al-Quran, mengamalkan daripada syariat Allah. Wabil walidaini ihsana wa ahsinu bil walidaini ihsana, ya, dan kepada ibu bapak kalian semua wajib berbuat baik. Para jamaah rahimakumullah, ulama mengatakan apa yang disebut dengan ibadah ini adalah al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang menghimpun terhadap segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Wa hadha yadullu ala anna al-ibadata taqtadi al-inqiyada at-tama lillahi ta'ala. Oleh karena itu maka ibadah ini meniscayakan adanya ketundukan yang total terhadap Allah. Jadi ibadah itu meniscayakan seseorang untuk al-inqiyad at-tama lillahi ta'ala, tunduk total terhadap Allah. Bahasa kekiniannya taat tanpa tapi, taat tanpa nanti, ya. Tunduk terhadap Allah ini apa? Amron wa nahyan wa i'tiqadan wa qaulan wa amala. Baik itu terhadap larangan, perintahnya dikerjakan. Wa nahyan, larangannya ditinggalkan. Tunduk kepada Allah ini mencakup i'tiqadan, keyakinannya, wa qaulan, dan amalnya, wa amalan, dan wa qaulan, dan perkataannya, wa amalan, dan perbuatannya. Lalu di sini digaris bawahi para jamaah, wa antakuna hayatul mar'i qaimatan ala syariatillah. Ya, ibadah itu meniscayakan seseorang harus memastikan hidupnya tunduk di atas syariat Allah. Maaf, sejalan di atas syariat Allah. Jadi para jamaah jalma anu hirupna can bisa daek tunduk, ya, dengan syariat Allah, eta can disebut jalma ibadah. Belum bisa disebut sebagai hamba Allah, belum. Masih tunduk ke nafsu berarti hamba nafsu. Masih tunduk ke setan berarti hamba setan. Bahkan tunduknya kepada materi, Nabi menyebutkan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Jadi binasalah hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, ada itu. Nah, tapi kan lamun jelma disebut hamba setan ngambeknya. Disebut hamba dunia teu daekeun, ngaku nama hamba naon? Hamba Allah. Itu yuhillu ma ahallallahu wa yuharrimu ma harramallah. Hamba Allah itu, ya, orang yang beribadah kepada Allah itu mesti menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ingat, ini banyak sekali sekarang para jamaah jelma wani gitunya ngahalalkeun nu diharamkeun, ngaharamkeun nu dihalalkeun ku Allah. Maka bahasa saya kalau dalam pengajian punten setan ge bangor. Tapi teu aya setan ceritana ngarubah hukum, yeun undang-undang, itunya.
Nu halal diharamkan, nu haram dihalalkan. Gak ada setan tuh. Jadi setan bangor tapi teu kieu-kieu teuing gitu. Ya. Beda jeung manusia. Gitu. Wa yakhda'u fi sulukihi wa a'malihi wa tasarrufatihi kulliha li syar'illah. Yang namanya hamba Allah itu hanjakalnya tuh bisa ditampilkan di dia. Kabelnya teu nepi. Insyaallah nanti bulan depan kita akan membiasakan ngajinya pakai kitab. Biasa lagi pakai kitab, cuma ieu mah langsung kitabnya ditampilkan. Ngaranna kitab hurung ya. Kitab naon? Kitab hurung. Isinya dari kitab kuning ini. Yang namanya hamba Allah itu harus yakhda'u fi sulukihi wa a'malihi wa tasarrufatihi, perjalanan hidupnya, amalnya, gerak-geriknya, kulliha, semuanya li syar'illahi, terhadap syariat Allah. Jadi ulah sampai kia Kang, puasa mau puasa gitunya, sarua jeung baturnya, laparnya, haus. Tapi ongkoh tunduk nama lain karena syariat Allah. Eta teh puasa nu cek Kanjeng Nabi mah laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Puasanya teu boga nilai kecuali lapar jeung haus hungkul. Atau puasana teu mawa perubahan alias puasa orai. Ya. Ngasa ukur ganti kulit angger orai-orai keneh. Mutajarridan min hududi nafsihi wa nawazi'i hawahu, tunduk patuh terhadap syariat Allah, harus steril dari apa? Dari tuntutan nafsu. Nafsu harus tunduk terhadap syariah. Wa nawazi'i hawahu, dan dari pertentangan hawa nafsu. Hawa nafsu harus ditundukkan terhadap syariah. Gitu para jamaah. Justru beda nama manusia teh jeung sasatuan para jamaah, sama-sama dia punya nafsu. Sama, cuma bedanya manusia ini kena taklif syara, nafsunya disuruh tunduk terhadap syariat. Lebih binatang nggak kena taklif syariat, makanya pantas hirupna nuturkeun kahayang nafsu, kahayang syahwat. Binatang ngaranna ge nya har do lin win teh kawin nya. Eta wae kegiatan teh sasatuan mah. Manusia mah aya nafsu, aya syahwat, dia kena taklif syariat. Nah, nafsu dan syahwat ini harus tunduk terhadap syariat. Kalau berani membalikannya, syariat dibuat tunduk dengan hawa nafsu dan syahwatnya, maka dia bukan manusia. Kalau ke syahwat, ke binatangnya, kalau ke hawanya nanti emosi, kesetanannya yang muncul. Liyastawiya fi hadza al-fardu wal jama'atu. Ketundukan terhadap syariat itu berlaku untuk individu maupun secara kolektif masyarakat. Makanya jangan cuma menyerukan takwa individu, tapi juga takwa kolektif warga negara. Jangan cuma mentarget takwa individu, tapi juga harus mentarget takwa sistem. Takwa orang, takwa negara. Orangnya harus bertakwa. Negara juga harus bertakwa, dalam pengertian negara harus menerapkan syariat Allah. Sejak kapan hadirin sadayana agama dikerdilkan hanya untuk mengatur individu, sedangkan negara itu dilepaskan dari agama? Sejak kapan itu? Bukan ajaran Nabi yang seperti itu. Namanya sekuler. Fasluddin anil hayat.
Wabitali fasluddin anid daulah, memisahkan agama, memisahkan syariat Allah dari kehidupan. Selanjutnya memisahkan agama dari negara. Itu. Kalau individu melepaskan dirinya dari agama, jadi individu sesat. Kalau negara meninggalkan agama, meninggalkan syariat, maka jadilah negara sesat. Apa teka rasa ayeuna negara orang keur sesat? Coba segala dipalsukeun. Pertalet sampai anu nyebut kieu. Sampai anu nyebut kieu. Milih wowo ternyata wiwi. Beli pertamak ternyata isinya pertalet. Dipalsukeun. Penipuan level tinggi itu. Rusak ta mobil no. Laut dipagar. Ayeuna di Morowali keur rusuh. Pribumi dengan warga Cina. Cina yang mengeruk pertambangan nikel di sana, ugal-ugalan luar biasa. PHK sedang terjadi di mana-mana. Kade para jamaah, yang seperti itu nggak boleh terlewatkan dari perhatian kita. Kenapa? Karena kita telah diperintahkan di dalam Islam, dalam hadis Nabi, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sebagai sesama mukmin adalah saudara. Bentuk persaudaraan kita dengan sesama mukmin adalah peduli dengan nasib orang lain. Maka Nabi menyebutkan orang yang tidak peduli dengan nasib derita orang lain, Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan orang beriman. Jadi sanajan getol ibadahna disubang, getol puasana disubang, getol wiridanana, tapi ningali dulur orang di Morowali keur gitu keun bae lain disubang ieu. Misalna. Itu bukan umat Kanjeng Nabi. Jelas para jemaah? Makanya di dia disebutkan ketundukan terhadap syariat ini berlaku untuk individu dan juga untuk jamaah. Warrajulu wal mar'atu, laki-laki dan perempuan juga sama. Maka fala yakunu abidan lillah, tidak bisa disebut sebagai hamba Allah. Perhatikan. Tidak bisa disebut sebagai hamba Allah siapa? Man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayati, orang yang tunduk kepada Allah di sebagian aturan, di sebagian urusan kehidupannya, tetapi wa khada'a lil makhlukin fi jawaniba ukhra, tapi dalam urusan kehidupan yang lainnya dia tunduk terhadap aturan makhluk. Itu nggak bisa disebut sebagai hamba Allah. Artinya gini, sholatnya pakai aturan Allah, puasanya pakai aturan Allah, zakat hajinya pakai aturan Allah, tetapi muamalahnya nggak pakai aturan Allah, bisnisnya nggak pakai aturan Allah, berpolitik bernegaranya nggak pakai aturan Allah, yang dia pakai aturan Yahudi Nasrani. Itu disebutkan di sini, fala yakunu abidan lillahi man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayati wa khada'a lil mahlukin fi jawaniba ukhra. Kalau bahasa Al-Qur'an di ayat lain disebutkan udkhulu fis silmi kafah, kudu sempurna, takbir. Nah, para jamaah rahimakumullah, wa hadzal makna yu'akkiduhu qaulullahi ta'ala. Makna ini itu dikuatkan oleh firman Allah di surat An-Nisa ayat 56. Apa kata Allah? Fala wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah loh. Padahal Allah Ta'ala
bagi orang yang beriman. Enggak perlu pakai sumpah, Allah berfirman kita percaya, betul? Gitu ya. Tapi Allah menandaskan, mentaukidkan dengan wawu qasamnya. Warabbik, demi Tuhanmu hai Nabi Muhammad. Artinya apa? Apa yang difirmankan ini persoalan yang sangat serius banget. Apa isi dari pernyataan Allah yang diawali dengan sumpah itu? Kata Allah, la yu'minuna. Manusia itu tidak beriman. Kalau tidak beriman apa? Kafir. Goyahnya apa? Sampai kata Allah, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim. Fima syajara bainahum, dalam semua urusan kehidupan mereka. Engkau hakimnya, engkau contohnya, engkau kiblatnya wahai Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad semasa hidup pakai hukum apa tidak? Pakai aturan apa tidak? Pakai hukum apa tidak? Pakai undang-undang apa tidak? Pakai. Dan undang-undangnya, hukumnya, aturannya demi Allah cuma satu, syariat Islam, takbir. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Hanya syariat Islam. Syariat Islam yang diterapkan oleh Nabi sebagai kepala negara, mengatur warga negara termasuk non-muslim yang disebut ahlul zimmah. Ada non-muslimnya. Diatur oleh Nabi berdasarkan syariat Allah. Gitu. Kemudian yang kedua, kata Allah, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, terhadap apa yang kau putuskan, terhadap apa yang kau contohkan, terhadap apa yang kau praktekkan dalam hidup engkau wahai Nabi, yang itu menjadi hukum buat mereka, di dalam hati mereka tidak ada kecewa. Jadi lamun nerima mah nerima karena aturan udah diterapkan ku Nabi, tapi dina hati kecewa, maka masih masuk ke sumpahnya Allah tadi, la yu'minuna, tidak beriman. Jelas Pak Jamaah? Nah. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap cara hidup engkau wahai Nabi, menghukumi manusia dengan syariat Allah. Mereka pasrah, mereka ridho. Ingat para jamaah, Nabi secara fisik sudah wafat, betul? Karena Nabi bukan Tuhan, maka beliau wafat. Tetapi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi berlangsung sampai hari kiamat. Jangan pernah menganggap nabinya wafat, syariatnya juga mati. Enggak ada. Sallu ala Muhammad. Kemudian firman Allah di surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka merindukan, mencari, membanggakan, mengidolakan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Pertanyaan tapi ingkar. Bagi orang yang yakin Allah sebagai Tuhan, maka kesimpulannya satu, tidak ada hukum yang baik selain hukum Allah. Gitu pertanyaan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bagi orang yang yakin Allah sebagai Tuhan, ya, pasti di dalam hatinya bertekad tidak ada hukum yang baik selain hukum Allah. Kalau ada orang yang di dalam hatinya menganggap ada hukum yang baik sama baiknya dengan hukum Allah, maka orang itu tidak yakin dengan ketuhanan Allah.
Lebih parah dari itu, kalau ada orang punya perasaan ada hukum yang lebih hebat daripada hukum Allah. Punya perasaan, punya keyakinan ada hukum yang lebih cocok, lebih sesuai, lebih tepat untuk diterapkan dibandingkan dengan hukum Allah, maka dia bukan orang yang iman, dia orang yang meragukan Allah sebagai Tuhan. Karena yakin dengan ketuhanan Allah para jamaah sekalian itu satu paket. Yakin dengan hukumnya Allah. Bahkan mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah itu pun batal kalau kemudian dia menolak. Tidak ada Tuhan selain Allah, mestinya tidak ada aturan selain aturan Allah. Itu pasangannya demikian. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Takbir. Itu pasangannya demikian para jamaah. Nggak bisa, tidak ada Tuhan selain Allah, aturan sesuka-suka. Nggak bisa. Caka sembung dagang uyah itu. Nah, itu nyambung-nyambung kan? Gitu para jamaah sekalian. Al-Maidah ayat 50. Baik. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nih tadi ayatnya tadi, ini hadisnya. La yu'minu ahadukum. Lagi-lagi nih. Kata Nabi, kalian tidak beriman hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya tabaan, harus mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap syariat yang aku bawa. Syariat yang dibawa oleh Nabi ya syariat apa? Syariat Islam para jamaah rahimakumullah. Ya. Fala yatimmu imanul abdi illa idza amana billah, maka tidak sempurna imannya hamba kecuali dia iman kepada Allah, wa radiya hukmahu, ridho dengan hukumnya Allah, fil qalili wal kasiri, dalam urusan kecil maupun besar, ya. Harus ridho, wa tahakama ila syariatihi, kalau ada masalah maunya dihakimi dengan syariat Allah wahdaha, hanya syariat Allah saja, fi kulli sya'nin min syu'uni, dalam seluruh urusannya, fil anfusi, baik yang menyangkut nyawa, wal amwal, harta, wal a'rad, kehormatan, hanya ingin diatur dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Oleh karenanya maka wa illa, kalau tidak begitu maka kana abidan li ghairihi, kalau tidak begitu maka berarti dia abid selain Allah. Oh, sekali lagi ya para jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana supaya jadi hambanya Allah? Iman kepada Allah, satu. Yang kedua, warodiyah hukmah, ridho dengan hukumnya, fil qalili wal kasir, dalam urusan kecil maupun besar, wa tahakama ila syariatihi wahdaha, terus kalau ada masalah ingin dihukumi dengan syariat Allah. Wa illa, kalau enggak, maka kana abidan li ghairihi, dia bukan hambanya Allah tapi hamba yang lain. Hamba yang lain itu seperti pernah waktu di Tanggulun, saya menjelaskan itu kemarin pas bulan Rajab. Ada budak nafsu, ada hamba nafsu, ada hamba setan, ada hamba dinar, ada hamba dirham, terus ada hamba dunia. Na'udzubillah min dalik. Tapi lamun ditanya mah ngajawabna hamba Allah. Sarua jeung jelema mun ditanya jang umat saha, umat Kanjeng Nabi cenah gitu. Naon modalna? Ngaku we. Bari jeung teu nyonto kehirupan Kanjeng Nabi, teu nyonto pola pikir Kanjeng Nabi, teu nyonto akidahna Nabi, teu nyonto ibadahna Nabi, teu nyonto muamalahna Nabi, teu nyonto berpolitikna ala Nabi, teu nyonto bernegara na cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimakumullah,
wal ubudiyatu lillahi wahdahu wal bara'atu min ibadatil taghuti wat tahakkumu ilaihi min muqtada syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka beribadah kepada Allah, ingat-ingat, beribadah kepada Allah, berlepas diri dari beribadah kepada tagut wa tahakumi ilaihi, dan berhukum kepada tagut. Nah ini para jamaah ayeuna nama nyebut tagut-tagutnya dilarang euy. Salah satu indikasi ustad radikal teh lamun ngajina sok ngabahas tagut cenah gitu. Padahal togutnya aya dina Al-Quran surat An-Nisa ayat 60 Pak. Kada perhatikan. Ibadah teh kudu lengkap Pak. Ibadah kepada Allah berlepas diri dari beribadah kepada togut. Eta sapaket. Teu bisa ibadah ke Allah terus ibadah oge ka togut. Naon ari togut teh? Dijieun tina naon togut teh? Nyalain dahareun ieu mah. Togut itu dina tafsir hiji iblis jeung setan, ya. Musuh urang nu teu katingali, tapi manehna ningali. Cing waspada. Nu kadua as-sahir, tukang sihir. Eta togut eta. Tukang teluh ya. Eta toh togut, tukang teluh, tukang santet, tukang pelet. Kiwari masih kena percaya pelet. Ya. No, hebat mah pelet Jepang. Ya. Pajero maksudnya. Nu katilu al-kahin, dukun. Dukun. Nah, iya makan korban iya, tapi sedikit. Nu loba pisan jadi korban mah iya togut nu kaopat naon qanun wad'iyah. Wad'ul bashar lil bashar, hukum jeunan manusia nu dipaksakeun diberlakukeun keur ngatur manusia. Padahal tugasna manusia lain yen hukum ngatur manusia, tapi narima hukum ti Allah keur ngatur manusia. Gitu Pak. Daal nanaon oge lamun diatur lain kudu nyieuna kacau. Nanaon oge Pak bisa beres, bisa rapih, bisa halus lamun diurus pakai konsep buku pedoman ti pabrikna. Terus tadi payun aya mobil Panther. Bahan bakarna naon? Solar. Bisa diisi pertamak. Teu bisa, komo pertamak ayeuna mah. Oplosan, teu bisa. Palih dia aya mobil Areno. Naon ta mobil naon? Brio. Bahan bakarna bensin pertamak. Bisa diganti ku solar? Teu. Sarua-rua BBM ku solar teu bisa. Angot ku cikiih mah. Akhirnya jadi nanaon oge kudu sesuai jeung aturan ti pabrik nu nyieuna. Kitu para jamaah. Laptop ieu rusak. Laptop ieu rusak, Pak. Dibawa ke bengkel motor. Hancur ya Pak. Bawa deui sesuai pedoman nu kaluar ti pabrikna. Pertanyaan apa? Manusia, langit, bumi jeung saeusina termasuk manusia. Ieu kabeh ciptaan saha? Ciptaan Allah. Allah nyiptakeun ieu makhluk sakilobana sangkan alus, sangkan tertib, sangkan awet, sangkan salamet. Allah nurunkeun tah buku panduanana, panduan perawatanana, panduan kepengurusannya, Al-Qur'anul Karim.
Cek aturan Quran teh, ya cara anjeun hubungan jeung Allah kieu. Cara anjeun hubungan jeung diri anjeun kieu. Cara anjeun hubungan jeung papada makhluk kieu modelna. Aturan ngan 5 simpel di Islam itu. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib gawean, mun teu dosa. Haram tinggalkeun, mun dipigawe dosa. Sunnah gawean, mun teu dipigawean memang teu dosa. Tapi cek ulama, lamun orang ibadah teu nambahan ku sunnah, Pak, itu ibarat jelema dagang moal batian. Jadi tetap amal sunnah itu meskipun ketika tidak ditinggalkan tidak berdosa, tapi sangat penting dalam kehidupan. Ya, makruh tinggalkan, kalaupun dikerjakan memang tidak berdosa. Mubah silahkan dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Itu jadi masalah. Hukum Islam cuma 5. Eta efek tina ayana wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, mengatur segala urusan kehidupan. Nanti kalau ditaati hadirin sadayana secara lengkap, secara paripurna, sempurna secara kafah, efeknya apa? Masya Allah, Pak. Untuk semua manusia apapun agamanya, target di dunia 1, terjaga agamanya, 2, terjaga nyawanya, 3, terjaga hartanya, 4, terjaga akalnya, 5, terjaga keturunannya. Untuk orang kafir sampai di dunia, dia merasakan itu semua. Islam sebagai rahmat. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, sampai mati, maka neraka bagiannya. Di dunia sudah merasakan rahmatnya Islam, menjaga nyawa dia, harta dia, akal dia, keturunan dia, keluarga dia, ya, aman luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman, sudah mendapatkan itu semua di dunia, di akhirat mendapat ridhonya Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah, bonusnya surga. Takbir. Itu para jamaah. Hadirin sadayana jamaah nu sami dipihormat, sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala saterusna. Ya. Jadi disebutkan, Pak. Nah, jadi yang demikian itu adalah konsekuensi, ya, menyembah hanya kepada Allah, berlepas diri dari beribadah kepada togut, merupakan tuntutan 2 kalimat syahadat. Bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah sekali diucapkan. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak ngerti ini, Pak. Ada konsekuensi, ada tuntutan yang harus dibuktikan dari kalimat itu. Apa? Tadi, menyembahlah hanya menyembah Allah, tidak menyembah togut. Apa itu togut? Salah satunya adalah mentaati aturan buatan manusia. Dan manusia mah tugasna lain hukum, nerima hukum ti Allah diterapkan ke manusia. Gitu para hadirin. Maka di sini disebutkan fallahu subhanahu wa ta'ala huwa rabbun nas. Allah itu adalah Tuhannya manusia. Artinya apa? Yang menciptakan, yang mengurusi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rizki, yang memberi, yang mengatur. Rabb itu pengatur semua. Ada siang, ada malam, semua untuk manusia. Atur tuh ada musim buah-buahan, bulan ini, buah ini, bulan ini, buah ini, semua kata Allah untuk manusia diatur ke Allah. Luar biasa para hadirin. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada siang, ada malam. Oleh Allah Ta'ala diatur itu semua. Matahari demikian tunduk mengikuti perintah Allah. Dia terbit di waktu pagi, tenggelam di waktu sore. Begitu tenggelam, hilang terangnya siang, datang gelapnya malam.
siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Bayangkan Pak, lamun ku Allah dijieun peuting kabeh. Bayangkan para jamaah, lamun kabeh dijieun berang ku Allah Ta'ala. Masya Allah, stres jelema Pak. Gitu hadirin sadayana. Itu semua enggak ada yang mengatur itu kecuali siapa? Allah Ta'ala. Wa ilahuhum, Tuhan mereka. Maka wa huwallazi khalaqahum, Allah adalah yang menciptakan mereka. Maaf Pak, dina diri orang Pak, orang tetap pernah nyieun Pak, indung bapak orang tetap pernah nyumbang bulu mata hiji sugan, enggak pernah. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian yang nampak ataupun yang ada di dalam organ tubuh kita, itu semua ciptaan Allah. Dengan rinci, dengan detailnya luar biasa. Allah yang menciptakan itu. Wa huwallazi ya'muruhum wa yanhahum. Maka berikan hak untuk mengatur, memerintah dan melarang hanya kepada Allah. Ulah kieu Pak, Allah nu nyiptakeun tapi giliran marentah jeung ngalarang manusia ngarebut. Nah eta nu disebut jelema leuwih bedegong daripada iblis Pak. Eta nu disebut manusia lebih bangor daripada setan. Cek abdi ge Pak, setan bangor teu kitu-kitu teuing parantina. Laras Pak? Wa yuhyihim wa yumituhum, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Wa yuhasibuhum wa yujazihim, Allah nanti akan menghitung amal mereka. Wa yujazihim, dan Allah yang akan membalas. Maka wa huwa al-mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lain. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah juga yang memiliki otoritas pengaturan hukum. Jadi ayeuna para jamaah jelema gitu, lamun ditanya jang sanu nyieun maneh, Gusti Allah nu nyiptakeun langit bumi jeung saeusina sa Allah. Percaya itu. Tapi ditanya anu berhak ngatur saha? Nah, palebadinya mah cenah urang bari ngopi yeuh cenah gitu. Nah, teu kudu Gusti Allah nu ngatur, teu kudu cenah kitu. Nah, Masya Allah. Tadi Indonesia teh para hadirin sadayana, lolobana orang Indonesia ya, iman ka Allah nate sebatas Allah ada, Allah pencipta, Allah nu ngarizkian, Allah nu ngahirupkeun, Allah nu ngamawadkeun, Allah nu mere jodoh. Tapi giliran Allah nu kudu ngatur ditolak, mentong gitu Pak. Naon alasanana? Da Indonesia mah lain negara Islam. Pedah ditawaran syariat Islam teh embungeun ulah cenah. Kalimatna engke mah ulah syariat Islam atuh mun kitu mah. Syariat Allah. Wanian teu kira-kira ngomong kieu. Ulah da Indonesia mah lain negara Allah. Lain negara milik Allah gitu maksud. Kita para hadirin sekalian. Syariat Allah, syariat Islam takkan eta-eta keneh. Lamun ditawaran syariat Islam selalu orang itu bilang da ieu mah lain negara Islam. Ganti bahasana. Negara nu Gusti Allah. Daek teu diatur ku hukum Allah. Lamun embung, jatuhlah ke dalam apa yang disebut oleh ulama itu syirkut ta'ah, syirik taat. Ari ka Allah percaya Tuhan pencipta, tapi giliran otoritas Allah sebagai pengatur, pemilik hukum, pemilik aturan, karena memang Allah yang menciptakannya, maka tadi disebutkan pabrikna nu kudu ngaluarkeun teh. Bener tuh Pak? Halo? Iya lapar kene apa kawargan geus buka itu ya. Iya. Kudu nyambung para hadirin sekalian. Maka sakali deui para jamaah rahimakumullah, momentum Ramadan. Ramadan adalah
momentum tunduk pada syariat. Karena puasa ibarat sekolahan Pak, madrasah, ibarat kuliah, ibarat kampus. Ramadan itu mencetak para lulusan, para alumni yang targetnya adalah la'allakum tattaqun. Takwa. Takwa teh tadi ditakrifkeun al-amalu bitanzil, ngamalkeun isi Al-Qur'an. Jadi puasa nepikeun ka gepeng Pak, misalnya ya misalnya geus puasa sabaraha tahun ieu, unggal tahun puasa, tapi kekeh teu narima syariat Allah, teu narima syariat Islam Pak, itu puasanya gagal. Kenapa? Karena demi Allah teu disebut jalma takwa, lamun bung diatur ku hukum Allah. Demi Allah gagal puasanya. Kalau dia nggak mau, nggak ridho, nggak rindu diatur dengan syariat Allah, betah diatur ku syariat model kiwari Pak. Ya, Masya Allah. Hadirin sadayana jamaah rahimakumullah. Sakitu kangge materi pertama sesuai jeung tema ya. Jadi nantikan pelajaran kedua. Istirahat heula. Bager ya mapanya pengajian di dia mah. Oke, aya materi kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para jamaah ieu materi nu kadua. Innal qadiyata al-masiriyata lil muslimina fil alami ajma hiya i'adatul hukmi bima anzalallah. Sesungguhnya kebutuhan yang mendesak dan mendasar bagi kaum muslimin di seluruh dunia adalah, kebutuhannya banyak, tapi kebutuhan yang paling mendasar dan paling mendesak adalah ini nih, mengembalikan hukum dengan hukum Allah. Karena sekarang diatur bukan dengan hukum Allah, tetapi caranya itu bagaimana hukum Allah bisa diterapkan, bisa mengatur, maka harus antoriki iqamatil khilafah, dengan cara menegakkan khilafah, institusi negara satu-satunya yang menerapkan syariat Allah. Hari ini negara kita pakai apa? Demokrasi, demos kratos. Jadi hayang syariat Allah tapi dina demokrasi nggak bisa. Ya. Wa nasbi khalifatin lil muslimina, mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin, nanti dibaiat, disumpah, dilantik ala kitabillah wa sunnati rasulih. Khalifah itu kepala negara yang menerapkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Tugas berikutnya apa? Liyahdima andimatal kufri. Khalifah nanti akan melenyapkan hukum kufur. Kalau demokrasi melenyapkan hukum Allah. Kalau khilafah melenyapkan hukum kufur. Beda ya. Wa yadha'a ahkamal islami makanaha maudi'at tatbiq wa tanfid. Lalu khalifah menerapkan hukum Allah, dilaksanakan, diimplementasikan. Kalau yang sekarang diterapkan, diimplementasikan hukum apa? Hukum buatan manusia.
Tugas khalifah berikutnya apa? Wa yuhawwila al-biladal islamiyata ila daril Islam. Jadi merubah negeri-negeri yang dihuni kaum muslimin mayoritas berstatus menjadi darul Islam. Negaranya tuh nanti menerapkan hukum Islam. Di dalamnya ada orang muslim, ada juga non-muslim. Hanya didakwahin masuk Islam, ketika tidak mau tidak dipaksa. Tapi aturannya aturan Islam. Wal mujtama'a fiha ila mujtama'in islamiyin. Nanti tugas khalifah berikutnya adalah merubah masyarakat menjadi masyarakat yang islami. Apa masyarakat yang islami itu? Satu, perasaannya tuh ridho dengan taat, benci dengan maksiat. Ya, senang dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Itu masyarakat yang Islami itu. Lalu masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang terikat dengan hukum Islam. Gitu. Ya, hukumnya hukum Islam yang mengikat secara umum. Tugas khalifah berikutnya apa ini yang terakhir? Wa yahmila al-islama risalatan ilal alam. Islam disebar luaskan ke seluruh dunia. Seperti halnya hari ini Amerika menyebarkan agama demokrasi ke seluruh dunia. Inggris, Prancis, Itali, Jerman tuh negara-negara kapitalis pengusung demokrasi menyebarkan demokrasi ke seluruh alam. Nanti khalifah menyebarkan Islam ke seluruh alam. Takbir. Dengan metode baku, satu dakwah, dua jihad. Dakwah itu mengajak baik-baik, ya, tidak memaksa. Tapi kalau kemudian yang dakwahnya ditolak, dianiaya, diperangi, khalifah mengerahkan tentara untuk jihad. Gitu. Baik. Dan ini negara nih. Jadi bayangkan Pak, kalau Islam sudah didakwahkan oleh negara, keren nggak? Keren. Masya Allah. Hari ini Islam itu baru didakwahkan oleh segelintir orang muslim yang sadar. Lolo bernama sadar. Boro-boro hayang dakwah umat Islam teh ayeuna bang salat ge jarang nya. Tapi sakieu teh Islam masih kene aya. Coba Pak. Komo engke lamun didakwahkeun ku negara. Kunaon komunis bisa berkembang di seluruh dunia? Jawabannya karena didakwahkeun ku Cina, ya, ku Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, itu tuh negara-negara. Kuba juga komunis. Komunis didakwahkeun ku negara, kapitalis demokrasi ge didakwahkeun ku negara. Jadi we ka Indonesia ge katepaan. Ari Islam ayeuna teu didakwahkeun ku negara. Termasuk di negara-negara nu mayoritas kaum muslimin pun Islam ditentang hari ini. Indonesia lah contohnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi nu disebutkan kebutuhan mendesak mendasar teh iya Pak. Apapun persoalannya, kalau kita masuk warung ya, apapun makanannya, minumannya, tuh teh sosro, beteta. Ya. Sanajan tara meuli ge teh sosronya, tetep apal eta, apapun makanannya, minumannya, teh sosro. Harusnya gitu, apapun problemnya, solusinya apa? Islam gitu. Persoalan apa yang hari ini sedang melanda Indonesia? Coba tolong sebut bantuan. Hiji, persoalan apa Indonesia ribuh keur kacauina? Korupsi. Korupsi, solusinya Islam.
Lamun narapkan hukum Islam para jamaah eta nu korupsi ya Allah potong tangan. Potong tangan, harta hasil korupsinya ditarik ke negara. Eta teh potong tangan, maling sekali potong tangan katuhu. Geus cager maling deui, suku kenca dipotong. Geus cager maling deui, leungeun kenca dipotong. Nu kaopat maling deui atuh sukuna dibuntungan. Moal apa moal aya nu maling 2 kali. Jaba hebatna hukum Islam apa nu korupsi teu diasupkeun ka penjara kan kudu diparaban. Maraban nu maling duit negara. Kacau di Islam mah teu kudu di penjara, dia leungeunna potong. Tek. Efek jerakna luar biasa. Di Jawa Barat korupsina, mangkat ke Kalimantan, cek orang Kalimantan, iya leungeunna urut dipotong ya, urut mau kemana-mana aya. Jerak itu Pak benar. Penyandak APBN yang maraban koruptor. Terus kekayaannya disikat habis. Islam takbir. Nu kadua Indonesia kacau masalah naon? Pagar laut. Artinya apa? Hari ini negara eleh ke oligarki. Solusinya apa? Islam. Karena Islam yang punya konsep milkiyah fardiyah, milkiyah amah, ada milkud daulah, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu. Nah, namanya rumah sudah dihuni secara turun-temurun itu milkiyah fardiyah. Nggak boleh semena-mena diambil, dirampas. Hanya Islam itu kan. Selama lain ku Islam, maka nggak bisa. Dan lebih menyakitkan lagi hadirin sekalian, baru-baru ini di saat si Aguan memang jadi aktor utama kejahatan pagar laut di Tangerang khususnya, Banten pada umumnya, Prabowo malah kumpul dengan para pengusaha 8 orang, salah satunya si Aguan. Kemana pekanya hati Prabowo? Makanya ini yang selalu kita ingatkan, solusi untuk Indonesia bukan ganti presiden. Bahkan aya nama terkesan seperti punya presiden 2. Ya kan? Masya Allah. Bukan. Kebutuhan Indonesia adalah ganti sistem dengan aturan Allah. Dan itu yang menjadi korban penggusuran untuk proyek PIK 2, maaf, itu ternyata bukan cuma orang Islam. Betul mayoritas orang Banten orang Islam, tapi juga banyak orang-orang yang non-muslim, itu digusur juga itu. Inilah benar. Yang ketiga, kasih contoh tilu lah. Nuka tilu naon di krisis Indonesia hari ini? PHK. Benar? PHK luar biasa. Masya Allah. Itu di dalam Islam, Masya Allah. Apalagi untuk se-Indonesia, terpantas saya orang Indonesia nggak punya pekerjaan, nggak pantas. Seluruh kekayaan SDA ya, sumber daya alamnya di dalam Islam. Saya ngaji begini bukan ngoceh, karena saya ngaji kitab. Ngaji kitab di Nidom Iktisodi dibahas. Ada di dalam bab daulah dibahas. Itu tentang kepemilikan segala macam, lengkap banget. Jadi seluruh kekayaan negara termasuk batas wilayah negara itu dihargainya jihad fisabilillah kalau ada yang merampas. Itu cuma Islam. Nah terus apalagi untuk bicara Indonesia ya, yang luar biasa, kaya di laut, kaya di darat, kaya di hutan. Pernah kan satu ketika saya bahas di pengajian ini, untuk APBN Indonesia yang keperluannya per tahun cuma 3.500 triliun, itu nggak usah naikin pajak jadi 12% dari yang sebelumnya berapa itu. Di dalam Islam itu pajak dihapus. Terus APBN-nya dari mana? Anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Kemarin itu dibahas di video sebelumnya.
kita baru bicara dari milkiyah amah, kepemilikan umum. Kepemilikan umum terdiri dari 6 saja. Ada batu bara, ada emas, ada timah, ada nikel, ya. 6 tuh. Ada laut. Berapa Indonesia per tahunnya? 6.500 triliun. Gitu. Itu kalau diatur dengan hukum Islam. Baru bicara 6 saja dari satu kategori kepemilikan umum, itu Indonesia sudah dapat uang 6.500 triliun. Kenapa harus malak pajak? Ya, baik. Terus, Masya Allah, orang Indonesia tuh nanti dibikin pintar lewat pendidikan yang terjamin, ya. Guru-guru yang berkualitas, digaji gede segala macam. Sehingga nggak bisa Indonesia dibiarkan. Malah ayeuna mah Indonesia nu sakieu legana teh Pak punten diserahkan ke asing dikelola. Nah, coba. Morowali salah satunya itu. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi solusi untuk mengatasi pengangguran juga adalah Islam. Jelas? Baik. Jadi apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya eta. Apapun problemnya, solusinya satu, Islam. Takbir. Lamun aya jelema Islam meragukan agama Islam sebagai solusi untuk menjawab seluruh persoalan hidup, gagal jadi Islam, Pak. Gagal jadi Islamnya, gagal jadi jelema, lain jelema itu, Pak. Ya. Nah, para hadirin sadayana, di dia disebatkan wali idraki dalik, untuk memahami itu yang bagi ma'rifatu waqi'il muslimina al yauma. Penting untuk mengenal fakta kaum muslimin hari ini dan fakta negeri-negeri kaum muslimin serta fakta negara-negara kaum muslimin dan fakta masyarakat yang dihuni oleh kaum muslimin hari ini serta fakta hukum yang diterapkan. Baik. Fakta kaum muslimin hari ini apa? Nih, meskipun mereka berstatus muslim, akan tetapi pemikiran mereka, perasaan mereka telah dicampur dengan apa? Pemikiran dan perasaan barat, bahkan sosialis, nasionalis, sukuisme, dan seterusnya. Itu kacau itu. Berikutnya, adapun fakta hari ini negeri-negeri kaum muslimin, diantaranya juga Arab, semuanya tidak menerapkan hukum Islam melainkan hukum kufur nih, andimatil kufri wa ahkami. Arab sorangan ayeuna Pak nerapkan hukumna naon? Hukum kufur. Amerika banget itu. Bahkan kalau orang yang kesananya cuma haji dan umroh, dia hanya tahu tempat-tempat yang baik aja, Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perjalanan dari Mekah ke Madinah yang itu steril lah. Tapi untuk orang yang sudah kerja di sana, misalnya jadi sopir gitu ya, udah tahunan gitu, tahu Jeddah, tahu Riyadh segala macam, Pak. Itu konon katanya lebih hancur dari Indonesia. Arab tuh, Pak. Jadi temakai hukum Islam asli, Pak, bi andimatil kufri wa ahkamihi, sistem kufur dan hukum kufur gitu ya. Ada ba'du ahkamil Islam, kecuali sedikit saja sebagian kecil hukum Islam, pernikahan, hukum talak, nafkah, bab waris, status bapak, status anak gitu ya. Di Indonesia masih pakai mah ya. Ada KUA ya, nguruskan kawin, aya duitna itu teh. Ya, itu ya. Dan
yang mereka khususkan ada pengadilan agama, itu ya, mahakim syariah. Jadi pengadilan lagi di Indonesia mah Pak, aya pengadilan agama, ya pengadilan negeri, seolah-olah urusan. Terus pengadilan agama ranahnya cuma ngatur apa? Eta babnu tadi. Sacuil bisa hukum Islam. Iya masih make hukum Islamnya, tapi sekedik. Pengadilan negeri geus teu make Islam pisan, Pak. Coba, eta model berhukum model gitu sanu ngajaran, Pak. Dan Nabi mah teu ngajaran gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, berikutnya adapun fakta dar tuh di sini tuh negara, Pak. Fakta negara yang dihuni oleh kaum muslimin hari ini di seluruh pelosok dunia itu status negaranya adalah darul kufri. Negara kufur, laisa waqi'a daril Islam, bukan negara Islam statusnya. Nangke aya dalilna, Pak. Aya dalilna. Nah, apa untuk memahami ini nih, fakta negara Islam atau negara kufur itu berdasarkan hukum syara, Pak. Termasuk pendapat Imam Syafi'i ada di sini. Apa yang disebut dengan terus ngomong negara Islam lagi karareueung nama Pak. Bising disebut naon? Oh baheulanya baheula DI teh naon teh gerombolan teh insyaallah. Radikal menyebut negara Islam asa keung, tapi nyebut negara demokrasi asa reueus. Oh eta Pak, artinya apa Pak? Berhasillah media-media orang barat penjajah untuk apa? Membuat perasaan umat Islam itu adem dengan ajaran kufur, lalu takut dengan ajaran Islam. Negara demokrasi itu ajaran kufur, Pak. Bagaimana tidak kufur? Rakyat jadi pembuat hukum loh. As-siyadatu lisyabi. Kedaulatan di tangan rakyat. Nah, lalu apa yang disebut dengan negara Islam dalam istilah syar'i ini adalah ad-dar allati yuhkamu fiha, negara yang dihukumi di dalamnya bi ahkamil Islam, dengan hukum Islam. Makanya Indonesia ini pakai hukum Islam apa bukan? Bukan. Maka Indonesia ini adalah darul kufri. Bagaimana orang Indonesianya? Jangan dihukumi kafir semua orang Indonesianya. Jadi enggak otomatis ini negara kufur berarti sadaya warga negaranya dihukumi kafir, enggak. Atau sebaliknya, negara Islam karena menerapkan hukum Islam itu enggak berarti warga negaranya Islam semua. Makanya di sini disebutkan para jamaah. Jadi negara Islam itu adalah allati yuhkamu fiha bi ahkamil Islam, dengan hukum Islam. Wa yakunu amanuha bi amanil Islam, terus keamanannya sepenuhnya di tangan kaum muslimin. Maaf Pak, pertanyaan kedua. Satu dulu deh. Indonesia pakai hukum apa? Islam apa bukan? Bukan. Terus keamanan Indonesia apakah di tangan kaum muslimin apa di tangan Amerika? Amerika, Pak. Yang kedua, adapun darul kufri di dalam pengertian syara, nanti ini Pak, ada pendapatnya Imam Syafi'i juga. Adalah ad-dar allati yuhkamu fiha bi ahkamil kufri wa yakunu amanuha bi ghairi amanil muslimin. Kebalikannya, negara yang di dalamnya diterapkan hukum kufur, keamanannya dikangkangi oleh orang kafir, maka itu menjadi negara kufur, darul kufri namanya. Nah ini Imam Syafi'i ini. Wa qala asy-Syafi'i wa qalat al-Malikiyah. Pendapat Imam Syafi'i, begitu juga pendapat madhab Imam Malik mengatakan begini.
Darul Islam hiya ma tajri fiha ahkamul muslimin. Negara Islam itu adalah negara yang di dalamnya berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Hukum Islam maksudnya. Silahkan lihat katanya di dalam kitab Al-Muqaddimat, Al-Mumahhidat. Terus juga ini termasuk dijelaskan oleh Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Qurtubi. Baik para jamaah, seterusnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kita singkat ya. Oke, itu fakta negara. Selanjutnya, minta waktu setengah jam deh Pak. Oke, ini nih fakta. Bagaimana fakta masyarakat hari ini di negeri-negeri yang mayoritas kaum muslimin? Sayang sekali Pak, yusaitiru alih khalitun minal afkar wal masyair wal andimah. Jadi perasaannya, pemikirannya dan hukumnya tuh sudah dicampur. Dengan apa? Dengan perasaan barat, dengan pemikiran barat dan dengan hukum barat. Makanya di sini disebutkan, makanya Pak, pengajian orang di Kopiah itu terus terang banyak menyentuh 3 hal tadi. 1, perasaan. Perasaan yang tidak islami supaya menjadi perasaan yang islami. Karena orang kafir Pak memurtadkan orang Islam hari ini, maaf, bukan dengan cara merubah status agama Islam di KTP jadi agama lain, bukan. Tapi merusak perasaan. Perasaan orang Islam ayeuna Pak, nukuduna ridho karena taat, benci karena maksiat, hari ini sudah kebalik. Benci dengan taat, ridho dengan maksiat, itu perasaannya sudah dirusak. Yang kedua, pemikiran. Pemikiran salah satu yang islami adalah bahwa hidup ini harus terikat dengan syariat Allah. Tapi datang pemikiran barat, saat liberalisme namanya. Apa? Liberalisme, kebebasan, bebas bertingkah laku, bebas ngomong, bebas. Itu rusak tuh pemikiran. Yang ketiga, orang Islam itu harusnya diatur dengan hukum Islam. Tetapi bagaimana dengan demokrasi hari ini? Orang Islam punya pemikiran seakan-akan Islam itu khusus ngatur urusan masjid, khusus ngurusan ibadah. Di luar urusan masjid dan ibadah, seakan-akan umat Islam boleh menggunakan hukum yang lain. Tuh. Karena Pak, itu hasil perjuangan orang-orang kafir Pak, merusak agama orang Islam. Jadi yang dirusak apa? Bukan masjid, bukan pesantren, bukan rumah umat Islam. Bahkan kalau di Indonesia, termasuk nyawanya orang Islam ini nggak diperangi, nggak dibunuh. Tapi kalau bicara 3 hal tadi, perasaan orang Islam hari ini sudah banyak perasaannya dicampur dengan perasaan orang kafir. Pemikiran umat Islam hari ini sudah banyak dirusak menjadi pemikiran orang kafir. Yang ketiga, hukum di tengah umat Islam hari ini juga bukan hukum Islam, tapi hukum kufur. Betul apa tidak? Fakta atau hoax? Itu fakta para jamaah rahimakumullah. Maka pengajian di Kopiah itu ciri khasnya adalah tadi, membersihkan pemikiran-pemikiran yang tidak islami, perasaannya jadi perasaan Islam, pemikirannya jadi pemikiran Islam. Begitu para jamaah. Di Iraha Pak, orang-orang Islam itu dirusak pemikiran anak, dirusak perasaan anak, bahkan kecenderungan hukumnya juga tidak condong kepada Islam. Dari kapan orang-orang Islam itu dirusak? Dimulai TK, dimulai SD, SMP, beki kancuh, SMA bekinyaan, geus di perguruan tinggi beki leungit Islam. Silahkan dibuktikan. Bahkan hari ini mohon maaf Pak, namanya sekularisme, namanya liberalisme, pluralisme, kesetaraan agama segala macam, bukan hanya masuk di sekolah, pesantren gitu supaya nama. Hati-hati masukkan
budak ka pesantren. Ulah ningali agrengna hungkul. Ningali sosok nu boga pesantrenna kamana ya ideologina gitu. Gitu guys. Gitu Pak, benar pesantren loh. Bahkan silakan cek di Google. Demi Allah, saya sampaikan di forum kajian ulama di Cianjur bahwa belum lama ini Menteri Agama menandatangani MOU dengan negara Amerika untuk memberikan fasilitas seluas-luasnya para santri mendapat beasiswa belajar di Amerika. Demi Allah. Kayak orang-orang anu orang-orang anu lemah imannya bangga anak aing sekolah di Amerika. Itunya mau balik tadi itu jadi gembong liberal. Udah banyak contohnya. Cecakan di Indonesia nu masih rada aya nuansa kental agama Islam gak ini rusak ke pemikiran barat. Iya deh diserahkan langsung ke Amerika. Tuh Kementerian Agama tuh. Disangkana Pak nu ngaran murtad teh murtad lamun geus ganti na agama na KTP na yeuh tadina Islam jadi agama berokok. Oh, saya di luar Islam. Tiba kitab Sulamut Taufik, kitab nu dikaji di pesantren-pesantren urang. Itu Pak jelema jadi murtad teu kudu ingkar karsa kabeh ajaran Quran. Hiji hukum Quran anu statusna maklumun minad dini bidarurah diingkari, hiji hukum teu percaya kana wajibna salat, teu percaya kana haramna riba, murtad ka sakabeh ajaran Quran. Gitu loh Pak. Dia dicetak liberal, dicetak sekuler, dicetak plural, wah segala macam. Itu perasaan, pemikiran diobok-obok Pak. Datang pengajian, diajak dibersihkan. Segala hal yang bertentangan dengan Islam, bersihkan, singkirkan, ganti ku Islam. Takbir. Itu cuci otak yang benar. Jadi enggak semua cuci otak itu maknanya negatif. Cuci otak teh kieu anu negatif mah. Judulnya pengajian tapi didoktrin jadi teroris. Nah itu cuci otak. Suruh ngapir-ngapirkeun jelema, suruh ngancurkeun, suruh ngebom, itu namanya cuci otak, doktrin. Kita enggak ada. Yang kita ingatkan adalah apa? Dakwah, dakwah, dakwah tanpa kekerasan. Orang dakwah tanpa kekerasan Gus dikiyunya diunyeng-unyeng orang namanya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dah karena nunitah na Gusti Allah arek eureun moal. Arek sieun moal. Arek diteruskeun moal. Ayo nak ngomong. Gitu para jamaah. Masya Allah. Gusti Allah nunitahna ya lanjut terus ya. Masya Allah. Teruskan. Nah, para jamaah, engke kieu Pak ya, singkatna ya. Keur menghadirkan Islam hadir deui dina kahirupan, ngatur kahirupan urang Pak, Masya Allah. Ngajagaan nyawa jelema, ngajagaan kehormatan manusia, ya. Sehingga manusia sejahtera, aman, Masya Allah, palalintar, saroleh gitu ya. Dan ngadakwahna saha negara. Taya teh ngaranna apa? Kembali kepada kehidupan Islam. Nah, aktivitas untuk memulai kehidupan Islam sampai membuahkan hasil itu wajib dilaksanakan amalan jamaian. Wajib diperjuangkan babarengan. Laras temenang Pak walaya juju ayakuna amalan fardian. Hoyong ngembalikan hukum Islam tapi digawena sewang-sewangan. Temenang kudu jamaian, kudu berjamaah.
Kenapa? Li'annal amal al-fardi la yumkinu ayyusila ila tahqiqil goya. Karena lamun amalna sewang sengawangan Pak, mal bisa tapi karena tujuan. Boro-boro hayang ngahadirkan hukum Islam, hadir di tengah kehidupan, digawena sorangan. Nyeun imah wae Pak, bisa teu sorangan. Teu eta tibang nyeun imah Pak. Angot ieu rek ngahadirkeun hukum Islam. Ngarajaan di alam dunia. Masya Allah, kudu berjamaah. Matak lamun aya jalma kieu pana urang sok silaturahminya terus ngajak kan, mangga Pak urang sasarengan berjuang negakeun khilafah kangge nanjeurkeun syariat Allah. Oh, setuju cenah. Da abdi ge nuju berjuang ieu teh cenah. Nuju abdi ge nuju negakeun syariat Islam. Syariat Islam teh Pak ngadegna kudu jeung khilafah. Teu bisa tanpa khilafah syariat Islam roboh, itu dalilna kuat. Nah, nanggeun khilafah kudu berjamaah. Urang sewang-sewangan we cenah kitu. Sok abdi ngadukung, sok. Abdi ge di dieu keur berjuang cenah kitu. Ih. Kurang piknik gitu. Nu kadua Pak, berikutnya nih wahadal amalu al jama'i yajibu ayakuna amalan siasian. Berikutnya berjamaah gitu sekedar berjamaah Pak, tapi aktivitasna kudu siasi. Naon siasi teh? Politis. Naon politis teh Pak? Islam teh selalu dikaitkan ngajawab persoalan hirup. Itu namina politis. Jadi politis teh Pak, politik lain ngilu nyaleg, lain nyalonkeun jadi bupati, lain. Politik itu artinya Pak, Islam politik itu umat Islam kudu dididik kieu. Segala sesuatu nu menimpa ke umat kaitkeun Pak, solusinya ku Islam. Atau dengan kata lain, Islam teh Pak kudu dipahami ku uranginya sehingga ngerti, oh Islam teh ternyata obat untuk seluruh penyakit. Ternyata Islam ini adalah solusi untuk seluruh problem. Teu aya problem nu teu bisa dijawab ku Islam. Teu aya penyakit nu teu bisa diselesaikan ku obat nu ngaranna Islam. Takbir. Gitu. Ulah kieu kan, lamun teu dididik Islam politis kumaha Pak? Kieu contohna. Contohna, pajak naik, korupsi merajalela, laut dipagar, gedung tinggi, langit di SHM geura. Oh, ngomongna naon? Keun bae. Da manak dia oge ger kersana Gusti Allah. Ini saya di Lauh Mahfuz. Tugas orang mah sing sabar, sing ridho. Kendak dunia mah kos kieu memang naon. Lamun hayang teu kos kieu di surga hayana. Matak ge sing getol menta surgana. Eta Pak, lain Islam nu dipraktekkeun ku Nabi mah lain kitu. Lain Pak. Ya, selalu tong boroning laut dipager Pak, tong boroning warga diusir rumahna. Masya Allah, seekor keledai yang beritanya sampai ke sahabat Umar bin Khattab terprosok gara-gara jalannya berlubang, itu nangisnya luar biasa. Umar bin Khattab merasa bersalah gitu ya. Aya keledai terperosok di jalan, kecelakaan kecil gara-gara jalanan nggak harusnya begitu. Maka termasuk Islam itu nanti akan melayani infrastruktur termasuk jalan yang luar biasa. Dan itu Pak ayah sejarahnya di dalam Tarihul Khulafa, bagaimana hebatnya Islam melayani umat. Canggihnya saat itu diakui bahkan oleh orang-orang kafir. Para ilmuwan orang-orang kafir itu yang mereka tidak benci dengan ajaran Islam, tapi hanya persoalan agama saja mereka enggak mau masuk Islam, hatinya masih jujur mengatakan,
Tidak ada masa seindah kecuali di zaman khilafah. Gitu, Pak. Ayo motong baru ning keledai manusia galbanu paraeh di jalan teh, Pak. Hayang jalan alus kudu ka tol mayar. Teu aya dina Islam jalan mayar tuh teu aya, tol tuh gratis. Itu milki amah, milik umum itu. Bahwa pengaturannya nanti tertib itu untuk kendaraan roda 4, iya. Itunya yang roda 2 tidak bisa, iya itu bisa berlaku. Tapi siapapun yang menikmati fasilitas jalan, itu jalan umum. Teu meunang ditarif. Gitu hadirin sadayana. Itu ngaranna naon? Amal siasi. Jadi Islam teh Pak kudu siasi. Islam politis itu artinya apa Pak? Islam tuh selalu dikaitkan menjawab seluruh persoalan. Jelas pada jemaah? Ayatnya baik. Terakhir. Sedap banget ngaji lah ngeus ngadenge. Ustaz ngomong terakhir dah cenah gitu ya. Halakoh oge kan sering nama tunduh begitu subhanaka Allahumma. Ceng harita. Nah, para jamaah. Baik. Di dia disebutkan, Pak. Inna takatulat ya jam'iyah itu jamaah takatulat tuh. Jamaah kelompok ya. Allati taqumu li a'malin ghairi siyasiyatin, yang tidak politis, yang tidak menjadikan Islam dikaitkan dengan persoalan kehidupan. La yakunu laha ayyatu alaqatin biqadiyatil muslimin al-masriyah. Kelompok seperti itu Pak teu berguna, teu aya hubunganana bisa menghadirkan kebutuhan mendesak kaum muslimin. Teu aya. Wala yumkinu an tuhaqqiqu al-ghayata allati yajibu 'alal muslimin ay ya'malu li tahqiqiha. Jeung moal bisa Pak ngahadir ke mengantarkan kepada tujuan. Tadi tujuannya apa? Hukum Islam tegak, nya teu. Tapi lamun jamaah nah henteu siasi Pak, moal nepi Pak. Moal. Nah, wadzalika katakatulat ataliyah, di antaranya adalah jam'iyah seperti ini nih. Tinggal Pak. Terakhir. Pokoknya terakhir Pak nih. Nuka hiji at-takatulat allati taqumu lil a'mal al khairiyah. Aktivitas sosial. Berjamaah nama berjamaah Pak, tapi gerakannya sosial. Nyeun madrasah, nyeun rumah sakit, ngabantu fakir miskin, ngabantu yatim, ngabantu jalma lapar gitu banyak. Tah. Jadi berorganisasi berjamaah tapi kegiatannya hanya ini Pak. Wa in kanatil a'malu al khairiyah mimma haddal islamu al muslimina 'alal qiyami biha, meskipun itu adalah termasuk anjuran Islam kepada kaum muslimin untuk melakukannya, tetapi aktivitas ini teu aya hubunganana jeung kebutuhan mendesak dan mendasar. Bayangan anak kumaha Pak kieu. Urang boga organisasi. Fokus banget ngurus yatim, ngurus fakir miskin. Pertanyaannya, bagus apa tidak? Bagus. Tapi selama negara orang teu make hukum Allah, teu negakeun syariat Pak, pertanyaannya, bisa mere baraha ka fakir miskin ka yatim? Paling 20.000, 100.000, 1 juta nyante. Tapi demi Allah Pak, lamun Indonesia na make syariat Islam negakkeun khilafah Pak. Mahfud MD sendiri pernah bilang, itu seluruh rakyat Indonesia per kepala loh, 20 juta per bulan. Hanya mausup 20 juta sebulan, can beak, karak beak 5 juta, geus menang di 20 juta. Jadi rek sedekah model naon. Makanya pada orang merhatikan anak yatim, ya banyak janda-janda muda, ayo janda muda, janda-janda dan para jompo, lakukan itu, tapi sekedar. Ada yang harus lebih fokus, tegakkan khilafah.
Mau tanggung Pak, emas nu dibikeunna oge, itu loh maksudna. Kan ayeuna mohon maaf Pak, sagede-gedena organisasi atau filantropi atau apalah yang fokus ke anak yatim dan segala macam, tanya sebulan ngasih anak yatim berapa kamu? Mal gede Pak. Individu ngaranna ge kelompok. Tapi kalau negara Pak sudah menerapkan syariat dan khilafah Pak, itu Freeport tuh ternyata gunung emas yang belum seberapa, masih banyak itu gunung-gunung emas yang hari ini sudah diincar oleh Barat. Itu tidak seharusnya jatuh ke asing, haram itu, jatuhnya harus ke kita. Makanya Abi Pak upami di lampu merah tuh sok leuwing ayahnya manusia silver. Ya. Masya Allah gitu. Dina hati Abi, Masya Allah ya budak mencari sesuap nasi dak kuduna mah henteu kos kieu budak. Tapi kulantaran hak maranehna diserobot, terus emasna dibikeun ke asing, jadi budak Indonesia tibang hayang boga duit 2.000, 5.000, 10.000 sesuap 2 suap nasi kudu ngamen di lampu merah borijung dicet awakna. Kasihan banget, tidak seharusnya begini nih anak. Gitu Pak. Jelas Pak jemaah? Itu. Terakhir. Hayu terakhir Pak, mana jam berapa sih? Datanya jam deh. Allah. Kumaha ya teruskan? Masyaallah. Allahu Akbar. Nuka hiji. Nuka dua Pak. Berjamaahnya mah Pak. Tapi ieu kelompok teh konsentrasinya dakwah we kana ibadah jeung sunah. Pagawean saya. Loba teu? Iya jamiah yang model jamiah dikir gitu, sok lobakeun ibadah segala macam. Oke Pak. Dakwah kepada ibadah berpegang teguh dengan sunnah adalah termasuk yang dianjurkan oleh Islam, diperintahkan oleh Islam. Memang hirup kudu ibadah. Kudu lobakeun sunnah. Tetapi dakwah ini adalah juz'un minal Islam wa juz'un minal khair. Itu hanya sebagian kecil dari ajaran Islam. Jelas? Jelas? Padahal dakwah yajibu an takuna lil amali bil islami bimajmu'ihi. Padahal ngaranna dakwah mah wajib lengkap ngamalkeun Islam sakabehna. Tong nguyek we dina ibadah. Dalam pengertian ibadah mahdoh. Tapi kudu bimajmu'ihi, Islam sakabehna, min aqaidah akidahna, wa ibadatin ibadahna, wa akhlaqin akhlaqna, wa muamalatin muamalahna, wa andimati hukmin sistem pemerintahanana, waqtisadin sistem ekonomina, wajtima'in sistem pergaulanana, wa ta'limin sistem pendidikanana, wa siyasatin kharijiyatin sistem hubungan luar negerinya. Itu kudu ke Islam. Jelas? Aduh, 15 tahun ngabahas bab wudu jeung salat. Iraha mah ngabahas Islam nu sejena. Makanya di Kopea hadirin sadayana dikenalkan Islam kafah. Kita ada pengajian tahsin, betul? Kita ada pengajian fikih. Alhamdulillah. Aya pangarsa Ustaz Eman, aya Abi Ahmad, aya Ustaz Asep. Nah, Ustaz Asep. Oke gas. Masyaallah. Ya. Tapi oke dikenalkan nu kararieu, Pak. Karena memang Islam kudu gitu. Diibaratkeun siga budak, punten-punten Pak. Aya budak limaan, tutupan matana kabeh. Nanya, "Pak, ari gajah siga naon?" Cekelkeun. Aya bangke gajah. Tah, ieu gajah teh dicekelkeun kana ceulina. Oh, gajah teh siga hihid cenah gitu. Ipis gitu. Aya deui, "Pak, ari gajah teh siga naon?" Tah, ieu sukuna, oh siga tangkal jambe gitu.
nya kenalkeun deui ya buntutna gitu. Jadi nyimpulkeun gajah teh nang cek nu ya keukeuh. Cek aing siga hihid cenah gitu. Cek nu sajena kan teu terima. Dah cek aing mah gajah teh siga tangkal jambe. Nah, akibatnya gitu, Pak. Coba terangkan gajah itu utuh, Pak, dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah. Islam teh kudu gitu, Pak. Kan ayeuna mah Pak kaget nerangkeun Islam ekonomi teh. Di masjid nerangkeun politik Islam, kaget ieu pengajian gorombolan. Naon ieu cenah. Tuh, sebenarnya teh gorombolan. Aliran naon cenah ieu? Masya Allah. Soalnya seumur-umurnya pun tanpa abdi di pesantren gitu didikanana. Teu diajarkeun Islam lengkap henteu. Sakitu teh abdi nu masantren yo. Kumaha nu teu masantren? Jadi sanu salah, Pak. Lain masyarakat, Pak. Kiaina terus terang wae. Ngaji di mana-mana coba ubek, Pak. Unggal majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu. Boh rajaban, boh muludan, boh mingguan, Pak. Ah, itu udah nguyeknya dina akhlak bae. Nguyekna dina bab salat bae. Atau belajar salat masa tahun ke kudu bisa anggeus. Kadituna kenalkeun gajah teh kana buntutna, kana ceulina gitu. Islam teh kenalkeun, oh ieu muamalahna. Iya, Masya Allah. Jelas para hadirin. Jadi lamun aya nu ngadakwahkeun Islam nguyek bae di dieu tah. Ganjaran bae banyak. Tala ala qatalah cenah teh hubunganna ieu jeung kebangkitan kaum muslimin teh teu aya. Dan kayak Islam ngan sakitu-kituna. Karaos teh, Pak. Oke. Aya deui tah ieu jamaah anu konsentrasinya fokus, Pak. Milihan hadis baik sahih, dhaif gitunya. Terus umumnya mah sahih dhaif wae. Nya tanya dhaif kan itu naon? Sunnah, bid'ah, khurafat itu nguyek bae. Ah, ieu termasuk, Pak. Kita memalingkan, Pak, memalingkan jamaahnya dari perjuangan anu sabenerna diwajibkeun pisan ngaleungitkeun hukum kufur, ngabalikeun hukum Islam hadir di tengah kehidupan. Poho, Pak, debat wae. Ieu sahih, ieu dhaif, ieu sahih. Cek nu dhaif ge hadis. Jadi memang itu aktivitas bagus, Pak, itu teh bagus, tapi tong dijadikan agenda seumur hidup. Organisasi teh hanya ngurusan eta wae. Engke poho, Pak. Karena agenda nu sabenerna, agenda urang nu agung pisan teh naon, Pak? Lenyapkeun hukum kufur, datangkeun hukum Islam, kan gitu. Takbir. Akhirna, Pak, pasya ributna jeung papada muslim. Karena semeureun ku urang ge gara-gara sahih dhaif banyak tungtungna teh teu akur eta nu tarawih 2 3 jeung 11. Teu akur. Anu atoh saha? Nu teu salat Isya. Mending aing cenah netral gitu bahasana teh. Gusti nu agung bener, Pak. Aslina ieu masyaallah. Ieu aya di tah mana ieu dakwah kana akhlak hungkul ieu dakwah kana akhlak hungkul tah ieu oge Pak nya sakabeh orang Indonesia siga agim banyak. Karena Pak hukum Islam moal ngadeg, khilafah moal ngadeg moal gitu. Walaupun memang akhlak itu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kudu jelema Islam berakhlak teh, Pak. Dalam pengertian sabar, syukur, juhud, qanaah, tawadhu, ikhlas, pemaaf. Itu wajib umat Islam ngagaduh eta. Tapi lamun dakwah nguyek wae di dinya, Pak. Kapan mendakwahkan tegaknya syariat Allah? Kapan mengatakan hukum jahiliyah itu sesat? Kapan untuk mengatakan bahwa demokrasi itu ajaran Yahudi?
Kapan? Kapan menyampaikan kepada umat, selamatkan Indonesia dengan syariat Islam kafah? Teu pernah kan kadenge? Jelas ya Pak? Jadi keasikan dengan hal itu mengalihkan persoalan yang inti. Itu jangan sampai pada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.